ala hadhihi ilahatin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi syaikhul lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul 'alim. Allahumma sallimna wal muslimin kama salamun ala nuhin fil alamin. Allahumma hafazna wa hafaz ahlina wa hafaz jama'atina wa hafaz amrina wa hafaz amrina wa hafaz baitina min syarri ma khalaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna wa 'allim ala auladina wa dzurriyyatina. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin warzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan jamilan bi ta'atillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tadi doa telah bikin guru kita. Baiklah, kita masuk ke acara paparan materi dan sekaligus nanti ilmu cara pemilihan. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ibnu Hibban. Pada beliau waktu dan tempat kami bersama. Tafadhol bersama. Kita pindah Pak, kita bergerak ke sini Pak. Biar ada gerakan. Gak kaku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat Islam, nikmat iman dan kesehatan hingga kita bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita hingga menjadi umat terbaik. Mudah-mudahan kita semua hingga akhir zaman sebagai berikutnya. Saya lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus ulama wilayah Jakarta, pengurus Jakarta Pusat dan Jawa Kepala Budi. Saya sampaikan juga banyak terima kasih kepada DKM Nabi Baikul Ikhwan yang sudah menyediakan tempat. Tidak lupa yang saya hormati perwakilan dari Kecamatan Cempaka Putih yang sudah hadir. Mudah-mudahan hari ini paparan saya bisa bermanfaat karena sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Sebenarnya mungkin saya bukan expert atau apa ya, saya cuma hanya menyampaikan apa yang pernah saya dapatkan dari Dinas KPKP DKI Jakarta dengan awal saya PPD. Mungkin di sini ada yang lebih berpengalaman dari saya. Mungkin ilmunya lebih banyak daripada saya. Cuma saya menyampaikan apa yang saya
mengaplikasikannya pada saat Idul Adha. Jadi tahun lalu sama tahun ini harusnya ada perbedaan. Jadi minimal kita udah ada penambahan ilmu tentang pelaksanaan Idul Adha, yang insya Allah nanti akan dibantu oleh teman saya Adam dalam penyampaian materi. Kita saksikan dulu Pak yang masih terjadi di sekitar kita, pemulihan hewannya kita bisa lihat. Ini kita koreksi bersama-sama. Ini kita bukan menjauh orangnya, cuma kita lihat kesalahannya jangan sampai terulang di tempat kita. Ini penyembelihan sapinya cukup besar Pak. Kita lihat apa? Ternyata lehernya tidak kuat. Yang pegang lehernya tidak kuat. Pisau tajam pun kalau lehernya nggak kuat, cabut. Makanya kita perlu menyiapkan leher itu sangat penting. Selain pisau, operator kepala itu harus orang yang sudah mengerti. Nah ini menyembelih dengan pisau yang kurang tajam, posisi leher juga tidak memungkinkan. Kita lihat apa? Sayatannya tidak rata, itu berarti pisaunya tidak tajam. Jadi kalau yang tajam sayatan enak kita lihat. Kalau ini sayatannya bapak bisa lihat, bentuknya gitu, jalannya kelihatan. Kasar, nggak halus, harusnya sih halus. Makanya kita lihat penyembelihan ini kadang mereka menganggapnya yang asal berani ada mental, sebenarnya enggak. Kita harus punya ilmu tentang penyembelihan. Ini kita lihat posisi yang menyembelih, kakinya ada di atas leher hewan. Itu kita nggak ada tenaga buat menyembelih. Tenaga kita nggak bakalan ada. Bapak perhatiin dari tadi yang potongnya nggak benar nih, lidahnya keluar. Dia merasakan sakit. Plus ini jangan dikasih bambu Pak, jangan. Kalau ini diikat aja nggak usah dikasih bambu. Insya Allah aman, yang ini jangan ada di depan kaki. Iya. Sama ini daun,
Kita nyembelih jangan kasih daun. Tangan teman kita di dalam kita nggak lihat loh. Makanya saya bilang kalau kena takut darah pasti ulat mending di rumah aja. Daripada takut darah tapi mau di depan pakai tawar repot kita. Kasihan yang nyembelih bingung. Udah putus belum? Kalau mati mau jadi udah putus belum? Nggak kelihatan ada daun. Terus tangan teman kita kalau nanti potong kita nggak tahu. Kita kan merasa sapi aja betul kan? Nggak tahu ini tangan teman kita. Mas kan campur darah, jadi nggak merasa betul dia tangannya yang darah. Itu bahaya. Makanya saya bilang jangan ada daun karena kita bisa lihat kalau saluran nafas kelihatan. Syarat menjadi juru sembelihan apa sih? Satu, orang beragama Islam. Kedua, orang yang melaksanakan syariat Islam, artinya orang yang sholat. Orang yang sholat terutama. Karena apa? Orang-orang terdahulu kita tuh membiasakan yang ngomong di masjid adalah Pak Ustaz. Itu benar. Cuman plus tambahin nomor 3, punya ilmu tentang sembelihan. Jangan kita dari Sukabumi, dari Cibodas, beli isu buat oleh-oleh, buat panjang tembok kita pakai buat nyembelih sapi. Jadi kita yang adil, mana tajam, nggak tajam. Syarat itu harus tajam, biar kita tidak menyisahi hewan. Yang keempat, sehat jasmani. Tadi udah dibilang Mas Surki. Jangan paksain kalau badan kita lagi sakit mau nyembelih. Apalagi kita yang udah berumur maksain, jangan. Habis nyembelih, orang-orang memang udah punya meninggal. Cuma kan kita mesti tahu badan kita lagi nggak enak, jangan. Makanya kita dari Juleha keliling ke masjid begini. Ada anak muda yang mau belajar regenerasi pada saat bapak ini berhalangan, ada yang lain. Coba ada regenerasi. Bapak ini yang potong, ini bapak sakit, belum baik, masa itu sapi nungguin sampai besok dipotongnya. Kalau besok baik, kalau besok lagi belum baik, bingung kita. Akhirnya pakai jalan sembarangan. Siapa aja yang baru motong? Celana pendek, pas nyembeli merokok. Kita menyembeli ini tutup aurat kita, kan? Itulah sebagai bagian dari ibadah. Tahun lalu Istiqlal kejadian pakai celana pendek, pas nyembeli merokok. Istiqlal apa? Negara kita dalam artian dalam kegiatan Islam Istiqlal sebagai patokan. Tapi di sana kejadian yang begitu gitu kan. Malu nggak kita sebagai umat Islam? Emang nggak ada orang lain yang nyembelih? Kalau Ustaz di Jakarta ada kurang banyak? Banyak. Makanya edukasi begini dia dapat penyembelih nanti di masjid mau DKM atau dari luar minimal DKM ini tahu penyembelih harus tutup aurat, isunya harus tajam. Apa yang dilakukan jadi nanti akan lebih baik gitu, sesuai dengan syariat Islam. Perintah Nabi kita berapa? Bersikap ihsan kepada hewan, tenangkan hewan dan tajamkan pisau. Kira-kira tadi pisaunya tajam enggak? Hewannya tersiksa enggak? Tersiksa. Dipotong begitu. Orang tanpa ilmu gitu. Modal nekat, emang dia berani. Orang sapi berbah, coba kalau mesti jadi. Belum tentu. Nah ini kita lihat hewan sapi atau kambing pada saat Idul Adha itu sebenarnya di perjalanan sudah stres. Karena apa? Biasa mobil buat nganter kambing atau sapi bisa bawa 20, tapi yang diantar banyak bisa masuk 30, bisa masuk 40. Sapi satu truk biasa muat 8, dimasukin 12, masukin 15 kenapa? Mundur waktu dia. Dia di jalanan ada stres. Ini lagi lebih hebat, pakai gojek, bapak bayangin. Saya aja nggak kebayang, tapi nggak ada buktinya. Hebat ini gojek ini. Nah ini apa? Pada saat hewan kita terima dari yang mengirim, masjid menyediakan tempat untuk penampungan, disediakan tempat teduh, jangan sampai panas. Karena apa? Sapi kalau panas itu dia bisa ngamuk karena apa? Stres. Terus dipisahkan antara kambing dengan sapi. Jangan jadiin satu. Terus dikasih makan, dikasih minum.
terus tidak dipukul. Ngurusin sapi minimal orang yang berani dan biasa berhubungan dengan sapi. Jangan orang yang baru suruh ngurusin sapi, dia takut pasti. Dan sapi yang ngamuk rata-rata ditanganin oleh orang yang enggak biasa. Karena saya kasih tahu Bapak, sapi stres. Karena apa? Hormon stres kita kecil. Matanya kurang awas, tapi penciuman pendengarannya dia lebih bagus. Next. Nah, terus next. Nah ini, mengikat hewan terlalu dekat. Biasanya hewan kurban kalau kambing kadang dilepas. Tapi kalau sapi tidur, makan tidur, dia begitu aja kerjanya. Kadang lagi duduk nggak makan juga tetap mapak. Namanya kan hewan mamabiak, dan perut dikeluarin lagi. Makanya sapi sama kambing dikasih daun nangka itu makan nggak bakal berhenti. Ibaratnya tuh kalau kambing makan daun nangka tuh kayak makan pizza kayak gitu. Enak dia makan daun nangka. Coba kasih kambing makan daun nangka nggak bakal berhenti deh. Karena dianggap tuh makan paling enak tuh daun nangka. Untuk hewan, syarat hewan kurban adalah 1 sehat, 2 tidak cacat, 3 cukup umur, 4 tidak kurus. Hewan yang sehat ciri-cirinya apa? Bentuk badannya proporsional, bulunya mengkilat, nafsu makannya baik. Kalau bisa, buktinya pas kita beli sehat, pas diantar sengklei kan kelihatan. Entar pas kita pilih udah bayar, pas diantar sengklei bapak beli yang ini, buktinya mana? Pokoknya yang ini bapak, gitu kan bisa. Kalau di foto ini, saya pilih yang ini kemarin segar video. Zaman sekarang kan ada handphone, ada videonya, ada foto rata-rata. Jadi kita bisa buktiin. Terus sapi hidungnya basah, jangan kambing hidungnya basah. Kalau kambing basah pilek. Mau kasih neosep nggak apa-apa ya. Tapi jangan, kalau kambing hidungnya pilek jangan. Emang itu lagi kurang sehat berarti. Terus apa? Ini kambing yang hidungnya jamuran, kuping jamuran, sebadan-badan jamuran itu jangan dibeli, masuknya hewan sakit. Kalau di leher dia bekas tambang itu masih oke, biasanya karena bekas tambang doang. Karena tergesek-gesek jadi agak tebal kulitnya. Tapi kalau yang begini sebadan-badan, yang ngeset itu gatal nanti. Saya pernah ngeset begitu kambing, kena yang begini nih Pak Budi, gatal tangan saya. Jamurnya nempel di tangan saya itu gatal, nggak enak. Terus sapinya terlalu kurus. Kita lihat buat korban kan buat beribadah dengan Allah. Kasih yang paling bagus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita punya duit 3 juta mau belinya yang 5 juta ngincernya nggak ketemu Pak. Apalagi Idul Adha pasti mahal. Sesuai dengan kemampuan kita. Cari kambing Lampung biar sih udah tua cukup umur hajar. Dibandingin kambing yang tinggi tulang doang buat apaan? Ntar paling jadinya tongseng, tengkleng, lagi. Ntar itu 2 pilihan. Next. Nah ini hewan-hewan yang ciri-ciri hewan yang cacat, telinganya rusak. Bukan tanda peneng sapi ya. Kalau peneng sapi itu biasanya tanda lahir atau kode dari importir atau kandang. Nah ini ekornya terpotong, terus pincang, buta yang benar-benar buta, kelihatan matanya putih. Makanya saya bilang beli hewan kurban saat siang hari, jangan malam hari. Udah belinya malam takbiran, kambing tinggal 2, ada di pojokan lagi. Pak nih biasa 4 juta, saya jual 2 juta deh. Oke, ya begitu pagi nggak bisa bangun. Kambing sakit di pojokan tinggal sisa, kita beli malam. Sedangkan kita menjalankan amanat dari Mudohi suruh beli kambing yang benar. Panitia mau penyembelih itu tanggung jawabnya besar. Kita menjalankan amanat dari Mudohi kita mesti jalanin dengan sebaik-baiknya. Terus bijinya, buah jakarta 1, tapi ada yang bilang kebiri juga boleh. Kalau bisa buah jakarta pestisida kandang, suka gresek-gesek tanduk. Tuh jadi ada kelenjar di tanduk sama di kaki depan. Jadi kalau habis disembelih kaki depan dipotong, kalau bisa potong leher langsung bisa, nggak apa-apa. Dari hewan kambing jantan. Next. Nah ini kita lihat contoh hewan cacat. Saya bilang tadi bentuknya proporsional. Ini kakinya gede sebelah.
Kerbaunya ini kakinya gede sebelah, satu biasa, satu normal, satu tidak normal. Berarti dia sedang sakit. Terus matanya buta, kakinya, kukunya berdarah atau hidungnya berdarah. Nah, itu yang saya bilang kambing yang ingusan tuh. Ini ingusannya bukan sekali doang, kayaknya udah ledes, hidung udah lama itu. Kita harus pilih yang sehat. Next. Nah, ini umur hewan itu musinah sudah ganti gigi 2. Umurnya sudah 2 tahun. Sapi 2 tahun ke atas, kambing juga 2 tahun ke atas. Kenapa dipilih kambing yang sudah cukup umur? Karena kambing yang cukup umur itu sudah tidak membentuk tulang atau rangka, jadi dia sudah penggemukan. Makanya saya kadang menyarankan kalau untuk beli sapi yang 350 kilo, mending beli sapi Bali dibandingin limosin. Karena takutnya limosin masih sapi muda, belum cukup umur. Dagingnya pun lebih banyak sapi Bali kalau ukurannya sama 350 kilo. Kalau limosinnya yang 500, 600, oke lah silakan. Yang mesti kita pastikan cukup umur apa enggak gitu. Yang kedua pilihannya kesanian, usianya setahun untuk kambing atau domba, sapi di atas 24 bulan. Yang ketiga, pilihan ketiga jazaa 6 bulan tapi khusus domba kibas. Itu pilihan terakhir. Tapi diutamakan yang musina. Kalau kita cari afdol yang di atas 2 tahun. Ini ciri-cirinya yang lebih dari 2 tahun. Next. Nah, ini giginya sudah ganti gigi. Gigi kelinci, kalau kita bilang, ingat aja Pak, Agnes Monica gigi kelinci ini, Bapak ingat insya Allah. Terus, ini giginya masih gigi seri, giginya kecil semua, dibilang cukup umur, bohong. Kalaupun ada kejadian sapi-sapi yang dikasih makan konsentrat, karena giginya nggak makan yang keras gitu, bisa jadi kejadian begitu. Tapi itu pun jarang, ada tapi, karena dari makanan. Tapi kalau kambing ini jelas. Dia semakin tua, giginya semakin gede semua. Semakin ini nyoplot semua, makan rumputnya diemut, nggak digigit. Bubur. Iya, next. Nah, ini kita lihat sama ya. Kita mesti perhatiin. Umur kita jalanin amanat dari modoi di kambing. Kambingnya belum cukup umur, tanggung jawab kita Pak, panitia. Makanya panitia jangan, wah enak nih panitia kurban, ya tanggung jawab ente deh. Jangan pikir enak aja. Tanggung jawab kita besar menjalankan amanat dari para pengurban. Next. Ini cara memilih kambing. Kita lihat, kalau kambing itu pegang paha belakangnya, punggung. Punggungnya pegang. Kalau kita pegang dagingnya ada, insya Allah banyak dagingnya. Tapi begitu kita pegang tulang, krek tulang nih berasa, langsung angkat, cari yang lain. Pilih. Saya bilang kambing Lampung kecil, gesit, tapi dagingnya lebih banyak dibandingin kambing yang tinggi. Karena kan kita bagiin dagingnya sampai tingginya Pak. Daging bukan tinggi cuma kelihatan doang. Begitu ditimbang belum tentu banyak. Sama kalau sapi lihat proporsional bentuk badan, satu. Kedua paha. Kita lihat dari belakang pahanya bentuknya bagus enggak? Banyak dagingnya enggak? Jangan lihat perutnya. Sapi gendut, lemari juga masuk perutnya. Orang habis makan dikeluarin lagi. Enggak berhenti-berhenti dia mapak. Lihat badannya, jangan lihat perutnya. Next. Nah, ini pada saat penyembelihan kita pisahkan tempat penyembelihan dengan tempat penampungan, biar dia tidak melihat. Minimal dia tidak melihat. Karena apa? Kalau hewan stres itu mengurangi kualitas daging. Dia bisa cium darah temannya stres, dia bisa ngelihat temannya dipotong stres. Kalau tempatnya kecil di gang ya kita usahain ditutupin deh. Kalau emang nggak bisa ya kita sih nggak bisa maksain. Karena kan keadaan masjid bisa beda-beda. Ada yang luas depannya, ada yang sempit. Tapi minimal ditutupin. Next. Nih boleh kita lihat lokasi penyembelihan ditutupin, dibikin lubang untuk pembuangan. Ya next.
Nah ini boleh bikin lubang pembuangan begini, silahkan. Buat buang darah, buang kotoran, silahkan. Cuman kalau tadi dilobangin, saya tadi sempat diskusi, kalau yang dilobangin itu kalau bisa dikasih jalan air, jangan langsung lobang. Kejadiannya yang nyembelih jatuh ke lobang. Maksud saya kalau mau nih lobang, ini dibikin jalan air buat sembelihannya di sini. Jadi kalau dia kenapa-napa yang sapi, dia ada injekan. Kalau yang kita lihat ntar ada di depan saya jatuh pak, pisaunya ini hampir kena perut. Untungnya Allah masih lindungin, dua-duanya orang begitu. Makanya saya pikir kalau yang mau bikin lubang gede, jangan potong langsung di lubang, dikasih jalan air biar nanti darahnya jalannya ke lubang langsung. Karena pinjakan nih, kalau posisi nyembelih begini pak, badan kita condong ke depan, dia bergerak kita lari kemana? Ke depan, jeblos lubang, kita nggak bisa nginjek gitu. Plus sama anak-anak pak, kita diketawain seumur hidup. 62, kalau kita salah di video itu viralin tuh pak, nangis gitu deh. Bisa 10 tahun kita diomongin di rumah, apa nggak ada pusing. Kalau bisa jalan kita pakai kardus begini, karena malu. Nah ini tali yang dipakai untuk bikin simpul, jangan tali plastik. Di tangan kita panas, di hewan sapinya sakit. Bisa beli nilon, tali rami bisa, tali karmantel bisa. Sekarang pakai yang begini, insya Allah udah cukup. Yang orang buat naik gunung kuat talinya. Beli sekali juga bisa 5 tahun, 6 tahun, awet. Karena apa? Di hewannya sakit pak. Tarik tambang, hadiahnya si perkuit, tangan ledes. Karena apa? Ininya panas. Next. Nah ini dalam perobohan saat penyembelihan, orang yang ikut cukup 4 orang. 1 di depan, kiri 1, kanan 1, sama di belakang. Jangan banyak orang. Semakin banyak orang, hewan semakin stres. Belum sama anak-anak ya, dari malam tuh apaan aja dikasih, dari daun pisang, combro, tahu bulat dikasih semuanya. Mana anak apaan aja dikasih, mau dimasukin, namanya sapi apa juga masuk. Terus apa? Orang yang pada saat perubahan itu harus benar-benar orang yang berani. Jangan yang setengah-setengah. Lo deh, ya selepas aja tuh sapi. Beneran, mesti orang yang benar-benar berani. Ya, siap gak? Siap, udah biasa gitu. Kalau mau belajar, tapi dia punya mental. Belum pernah nih. Berani nggak? Yes, saya berani bang. Ayo, boleh kita kasih. Caranya pada saat bikin sapi, kita datang dari depan. Jangan begini pak. Jongkok begini, masa kaki, ini sama aja kasih muka, kita dikabokin. Posisinya begini, ikat kaki ini. Dia bergerak, kita bisa mundur. Coba kalau bapak begini, gimana mundurnya? Kencang-kencang deh. Makanya itu, kadang orang nggak perhatiin. Makanya saya bilang dari depan. 1, bikin simpul leher, kiri, kanan, jalan belakang. Pas narik rame-rame silahkan. Tapi pada saat bikin simpul cukup 4 orang, jangan ramean. Next. Nah ini sapi PO. Ini sapinya sangat mudah stres, terus suka nendang, jangan diganggu. Kemarin saya taruh di posting di handphone saya. Ini sapi 200 kilo, ini yang model begini, lompat tendang gini, udah kena tuh yang itu. Ntar kalau mau setel, saya setel. Dia lompat, dia begini, dah. Ini sapi begini 200 kilo sampai 250 kilo 300. Hati-hati pak, dia bisa nendang sampai bisa lompat soalnya. Nendang sampai lompat nggak tahu belajar kuntau di mana. Iya belajar ini bisa silat bener, lompat kita. Dan sapi begini rata-rata begitu. Coba usir deh, lompat gitu, nendang, lompat bisa nendang. Ya next. Nah ini sapi Bali, tenaganya kuat, sering nyeruduk. Kalau bapak-bapak disuruh beli sapi Bali, masjid kan banyak sapi Bali, silahkan beli. Cuma jangan yang kaluannya ditanduk. Yang di sini, soalnya yang di sini kesannya lebih liar.
Kalau yang di sini kita bisa aturin, masih mending. Mudah-mudahan sih dapat yang di kandang, jangan yang liar. Soalnya PR buat panitia, buat penyembelih juga. Seberapa sering sapi ini ngamuk, seberapa sering sapi ini kabur. Karena apa? Karena sapinya liar. Kalau yang buat praktek-praktek di YouTube, di itu sapi yang di kandang. Yang kita beli bukan sapi begituan. Kalau dapat yang begitu kita alhamdulillah. Kalau yang nggak dapat, wassalam. Banyak-banyak doa gitu. Ya, next. Ini sapi limosin. Sapinya nggak mudah stres, tenaganya besar. Operator kepala harus kuat. Tadi yang awal sapi model begini semua. Yang hitam tuh tadi berangus, itu sapi gede. Dipotongnya dengan cara begitu. Gimana mau ada tenaga? Ada leher kaki begini coba. Bapak diri begini, ada tenaganya nggak ada. Pada saat menyembelih kita perlu kuda-kuda. Next. Nah ini metode perubuhan sapi, bisa pakai rock squeeze atau pakai barley. Saran saya, kaki depan kiri tetap diikat. Jangan sampai ini nggak diikat. Sebab kalau ini terlepas bisa lari. Entah dia ke migacoan, kita nggak tahu mau lari kemana. Kalau pas mau ikat bikin simpul gini, nih pala sapi nih, kan posisinya dari ini, turunin setengah, deketin, misalkan tiang, deketin ke tiang, kakinya juga ikutin ke tiang, itu udah berkurang tenaga dia. Yang biasa terlepas, nenya panjang, kaki nggak diikat, ntar kita lihat, bukan apa-apaan. Kalau ngamuk yang mau tanggung jawab siapa? Tukang jagal aja kabur, gimana pemirsa yang nonton? Karena tukang jagalnya bukan yang tiap hari, tukang jagal yang tahunan. Kalau yang tiap hari mungkin dia udah bisa. Saya bilang sapi ngamuk yang bisa pegang tuh cuma tukang sapi. Tukang sapi dipegang kaluan nih. Kalau kita ngamuk nggak bakalan nahan. Next. Ini metode barley, silakan dicoba. Cuma tetap saya saranin kaki depan harus diikat yang sebelah kiri. Next. Ini simpul jerat kaki, nanti kita lihat videonya. Next. Video yang itu nggak ada? Ada video yang bikin simpul tadi. Bukan di atasnya. Yang gambar kosong tadi. Yang gambar kosong di awal. Oh ini perubahan ya, biar kita lihat. Kan tadi ya itu boleh. Ini metode jerat kaki. Kaki depan. Dia jongkok apa enggak? Enggak jongkok. Tuh, begituin sebenarnya langsung berubah. Next. Nah ini kejadian yang harus diperhatikan, kaki kiri depan harus diikat. Nah coba lihat begini, talinya sepanjang apa? Itu mau main sapi, mau main layangan begitu panjang. Makanya ayo. Nah. Nah, masuk rumah orang. Ya. Dia mau minta gemblok tadi kayak gitu. Nah, ini bikin besi holo, isinya kurang berisi, jadinya rusak. Nah, lumayan tuh dibawa kelapak 5,5 kilo ada. Iya, kilo ya. Ya saya udah bilang, kalau sapi ngamuk, siapa yang bisa berhentiin? Kalau bukan tukang sapi. Terus pada saat perubahan tadi, pas perubahan,
Ini kan sapi nih, kakinya sebelah sini. Bapak jangan pernah ada di sebelah kanan sapi, walaupun udah diikat adanya di belakang badan sapi. Menghindari biar nggak kecelakaan pada saat perubuhan atau pada saat menyembelih. Ini orang yang nggak sabar, jadi sapinya tendonnya dipotong biar nggak kemana-mana atau nggak bisa jalan, biar gampang disembelihnya. Cuma dinyeksa nggak boleh. Terus ini kalau hewan sapi udah rebah, itu buntutnya jangan ditekuk, dipegang aja cukup. Jadi jangan ditekuk, dia sakit, pegang aja. Kita jagain karena balancing sapi itu emang dari buntut salah satunya pada saat dia akan bangun. Next. Nah ini kalau saat perubuhan kambing kita ambil kaki dalamnya, begitu rubuhin kita geser di paha, jadi dia nggak merasa gerobohannya nggak merasa tersiksa. Ntar kita contohin di depan ya, ada kambing ini. Itu kalau dapat kambing yang enak ditinggalin depan, taruh ke atas sudah diem aja dia. Matanya syaratnya matanya ditutupin. Yang nggak bisa domba Garut diginiin, karena kupingnya nggak ada. Kupingnya cuma segini domba Garut, nutupin apaan? Kupingnya aja nggak cukup. Itu dia diem aja dia. Karena bawaan kambing itu sebenarnya tenang. Bawaan awal jadi cuman emang ada yang giras, ada yang tapi banyak yang tenang. Saya praktekin di kemarin di sana juga begini, tiduran di Parung juga begini, tiduran udah saya tinggal lepas. Sama peserta juga begitu lepas. Emang bawaannya tenang, bukan ada bacaan nih. Orang aja kok bacaannya apaan? Gak ada bacaan, tidurin aja udah. Ya next. Nah ini kita perlu apaan? Untuk penyembelih dan perobohan itu perlu sepatu bot. Terus apa lagi? Sarung tangan anti sayat, biar tidak kena tangan. Kemarin teman saya orang Johar bawa sarung tangan nggak dipakai, begitu nyembelih palanya terlepas pegangannya, kena tangan 15 jahitan. Nah sininya nih 3 jari 15 jahitan. Makanya saya sarankan buat penyembelih dan perobohan sapi dibeliin sarung tangan sama sepatu bot. Kemarin yang pakai sepatu besi aja ujungnya besi, sobek pak, kena tanduk sapi limusin. Sobek plus penyok. Kalau nggak pakai sepatu gimana kira-kira jempolnya? Udah sampai di tukang cilok tuh ntar, mental. Karena itu bayangin sepatu besi baja ujungnya penyok. Kalau ini nggak, ada yang kuning, cuman saya nggak bawa tadi. Itu buat penyembelihan. Ini anti sayat, buat menghindari biar kita nggak kena. Kalau mau contoh, ayo sini. Hah? Jangan. Ini bukan debus. Ini sarung tangan kalau di Shopee bisa 40 sampai 60 ribu. Ini saya beli di S1R 60 ribu kayaknya. Makanya ini perlu bukan apa-apaan buat keselamatan kita, terutama buat yang menyembelih. Kalau buat yang tarik tambang atau sapi yang biasa nggak apa-apa. Ya kalau ini khusus yang harus anti sayat. Sama kalau pas perobohan sapi ini, narik sapi nih, tali kita pegang, jangan dilibetin mbak ya. Jangan dilibetin di tangan, kita tarik tambang, jangan. Itu kalau sapi ngamuk, tas nyoplotnya. Saya bukan kira-kira entar lah bapak lihat ketendang sapi kaki ini, nih lututnya pindah kemari. Makanya kita menghindari ini begini apa? Bahaya-bahaya yang perlu kita hindarin. Nih udah sarung tangan, kacamata Google yang bening, yang buat ngelas itu boleh pakai, buat yang nyembeli. Takutnya pas dia nyembeli muncrat nah mata nih pisau nggak tahu kemana larinya. Kalau itu kan dia kaget tapi matanya kan aman. Paling nanti dia bisa buka pisaunya nggak kemana-mana. Kita hindarin yang begitu. Next. Nih, alat sembelihan tidak boleh terbuat dari gigi, tulang dan kuku. Kalau gimana Pak? Sembelihan itu masih nempel darah-darahnya tuh. Kalau pakai ini kan dari plastik. Kita cuci pakai air, lap, udah bisa buat pakai lagi. Kalau masih dipakai hari ini jangan dicuci pakai sabun dulu. Takutnya kena air sabun. Nanti sapi yang disembelih kena air sabun akan perih dan akan kontaminasi daging. Jangan. Jadi bersihin aja pakai air, kita lap.
Kalau di RPH modern dikasih air hangat 80 derajat, dicelepin. Kalau di situ ntar mau dipakai tinggal pakai lagi gitu. Terus alat sembelih harus sangat tajam. Jadi kita menyembelih harus sangat tajam, minimal kayak tadi, slice kertas nggak berhenti. Kalau bapak digini truk jangan. Bapak bakal capek kayak tadi nyiksa hewan. Next. Nah ini model pisau. Ini model yang kanan merah, model bullnose. Bisa tarik, bisa dorong, terserah bapak mau pakainya model gimana. Yang penting senyamannya bapak. Saya nggak bisa paksain. Bapak biasa dorong, suruh tarik, ntar nggak bentar. Bapak biasa nyampe silahkan. Yang penting bapak udah menguasai ilmunya. Terus ini model bacar lurus nih yang ini. Model begini, bisa tarik, bisa dorong sama, bisa tarik, bisa dorong tergantung kita maunya pakai yang mana. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Karena nanti kita bisa setting pala mau kemana, tarik sampai dorong, kita bisa setting sama teman. Ini model simeter atau ujungnya naik. Silakan mau teknik dorong tarik silakan. Yang penting pisaunya sudah cukup tajam. Gimana Pak pisau tradisional saya punya? Silahkan pakai. Yang penting satu tajam, kedua jangan karat. Kalau karat dibersihin, pakai amplas halus dulu, amplas 1000 sampai udah bersih baru kita tajamin. Boleh kita pakai biar awet pakai apa Pak? Namanya pakai wax sekarang, wax. Wax buat pisau ada. Itu food grade, bisa kena makan buat nggak bahaya, bukan minyak bukan apa. Nanti bisa tanya di depan yang jual pisau ada wax nggak gitu. Kalau buat pisau-pisau yang carbon steel, bahan bajak per itu banyak kan. Kalau bajak modern enggak terlalu gampang karat, tapi mungkin bisa karat. Next. Nah ini pisau berapa sih yang kita pakai panjangnya kalau buat sapi itu standar nasionalnya 1,5 kali leher hewan. Sapi buat pemula 25 sampai 30 cm. Kalau untuk kambing 15 sampai 20 cm. Kalau udah biasa gimana? Terserah. Kalau udah biasa mau pakai 18, mau pakai 20 buat sapi terserah. Untuk kambing 12, 15 silahkan. Yang penting udah biasa, udah berarti udah terlatih. Kalau yang masih baru saya saranin 25, 30 buat sapi, kambingnya 15, 20. Kenapa Pak? Pada saat Idul Adha tadi saya bilang, kalau kadang kita ditonton sama orang, mental kita belum kuat, begitu nyembeli gemeter. Sapi nggak jadi-jadi tuh, atau kambing nggak jadi-jadi sembelih, ya kan? Yang ada kita di videoin, diviralin, malu, ya kan? Kalau mental kita bagus, besok coba lagi. Kalau yang mentalnya jelek, besok nggak mau lagi, kayak gitu. Ya next. Nah ini pisau tradisional, silahkan pakai. Yang penting sudah tajam. Ini model pisau boning buat apa sih Pak? Buat lepas daging dari tulang. Pisau skinning buat apa Pak? Pisau skinning buat nyeset. Biasanya buat sapi. Kenapa bentuknya naik ke atas? Biar enak pas nyeset sapi. Kadang orang nyeset sapi, pada saat nyeset sapi dua kiri kanan. Pisaunya madepnya jangan dua-duanya madep sini. Jadi ini pisau madepnya begini, biar temennya nggak kena. Kalau kita dua-duanya madep belakang begini takut lewat kena temen. Jadi satu madep sini, satu madep sana biar aman. Next. Nah ini tadi standar ketajaman pisau sembelih itu harus tebas leher itu. Potong kertas tanpa berhenti. Atau Bapak mau coba pelan-pelan gini. Berarti tajamnya semua rata. Tapi begitu diginiin berhenti, bisa jadi matanya ada yang gompal atau sompel. Itu mesti ditajamin lagi. Kalau Bapak nggak bisa, gampang pakai jurus Soekarno-Hatta. Kasih ke tukang pisau, nih asahin, selesai. Cuman jurusnya Soekarno-Hatta Pak. Nah, lafaz sembelih apa? Bismillahirrahmanirrahim cukup buat penyembelih. Tapi pada saat sapi pertama, misalkan sapi mau dipotong sapi pertama atas nama Fulan bin Fulan, pas dibawa itu udah disebutin namanya. Jadi pas dia rebah kita tinggal sembelih, karena sapi di bawah tuh nggak boleh lama-lama nunggu. Harus segera disembelih secepat mungkin. Karena apa? Jangan sampai dia berpikir untuk bangun. Kayak gitu. Itu mesti perhatikan. Mau dipotong sapi pertama udah sebutin Pak. Teknik sembelih, tarik atau dorong.
Nih, kalau teknik tarik, biasanya teknik tarik kepala sapi madepnya kemana? Hah? Ke atas buat teknik dorong. Kalau ke samping buat teknik tarik. Jadi ini pisau, pangkal pisau harus tajamnya sama. Jadi ini misalkan ini rahang sapi madepnya ke samping. Pisau harus ada di kolong, ujungnya udah nempel gini. Jadi pas kita nyembelih, kita punya kuda-kuda kaki kiri di depan, kaki kanan begini. Tapi kalau bapak begini ada tahanan, kita bisa tahan begini, ada tenaga. Jadi pas nyembelih nih, pangkal pisau kalau teknik sembelih tarik udah ada di kolong. Begitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dapat nggak? Dapat, karena apa? Kita ambil dari bawah. Tahu kita ambil dari sini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dapat nggak? Kurang, pasti turun lagi. Bukannya nggak boleh. Bapak maunya enak apa susah? Maunya kita seenak mungkin pada saat menyembelih. Kalau bisa sekali tarik, bagus. Tapi nggak semua orang punya kemampuan seperti itu. Kadang orang harus sekali tarik, siapa yang wajibin sekali tarik? Kalau orang baru belajar, 4 kali tarik aja bersyukur. Kalau kayak tadi begitu bagaimana? Yang potong cilok. Kita nggak mikirin yang begitu. Gara-gara yang sekali potong dia ributin, yang begini-begini dia diemin. Kadang begitu orang. Nah, sembelih begini, tarik. Kalau dorong, ujung pisau udah nempel di leher. Ini anggap rahang, madepnya ke atas. Ini kalau dorong, madepnya ke atas, enak kan? Ujung pisau udah ada di leher. Jadi pas dia sembelih, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, habis nggak? Coba dari tengah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, nggak, balik lagi. Kalau bapak masih belajar salah, wajar, nggak apa-apa pak. Yang penting apa? Bapak mulai dulu. Kalau bapak salah, nggak dimulai, kapan mulainya? Mulai dulu, mau salah ntar koreksi belakangan. Yang penting kita sudah berusaha untuk belajar, ngetes, gitu. Ya, next. Ya, kita tadi teknik tarik sama teknik dorong. Itu tes. Nih, asik biasa aja. Biasa aja. Tes. Ya. Tadi teknik dorong sama teknik tarik udah paham ya. Kalau teknik dorong dia ada di ujung pinggir leher. Dimulai ke bawah baru balik. Tapi kalau teknik tarik dari kolong pisunya udah ada nih. Dari kolong udah ada di sini. Jadi pangkal pisau udah nempel di bawah sapi. Begitu ditarik habis. Tapi kalau kita dari tengah tadi kita lihat nggak dapat. Pasti turun lagi nanti. Coba kalau begitu juga pas dorong ujungnya di leher samping. Dapat karena jadi panjang. Kalau enggak dia nggak dapat. Next dong. Ya, terus. Nah ini penentuan lokasi sayatan. Kalau untuk sapi itu 5 jari dari pangkal rahang. Setelah ditekuk leher, hitung 5 jari pangkal rahang sebelahnya kita sembelih. Karena kenapa? Di situ tempat berkumpulnya hulkum ari dan wajadai. Kalau kita sembelihnya di situ, insya Allah terbukanya langsung lebar dan darahnya langsung keluar. Kalau untuk kambing itu 3 jari. Ditekuk, baru dihitung 3 jari, baru sebelah jakun sebelah kanan. Kenapa ini disuruh di sini? Coba kita lihat, Pak. Next. Nah ini yang kita sembelih ini, Pak. Jadi di sini ngumpul semua. Kalau kita sembelih posisi di sini enak, karena nggak nyampe ke bawah juga udah terbuka semua. Kalau di sini bukan nggak boleh, cuman banyak uratnya yang takutnya mampet. Yang ketiga di sini juga terlalu dekat ke rahang. Yang di sini kalau kena nih, kalau kena di sini Pak, biasanya itu sapinya dipotong atau kambing bunyi. Nah itu kenanya di pangkal lidah. Pangkal lidah, jadi dekat, terlalu dekat ke rahang. Terus sensor ini rusak, nggak bisa kirim sinyal ke otak bahwa dia kurang oksigen. Berarti matinya akan lebih lama. Nah di sini yang
paling bagus. Kalau ke sini, nih panjang, rentan, mampet. Kalau udah mampet masuk, biasanya yang sapi habis disembelih bangun lari lagi tuh, matinya lama. Ini di sini. Mampet nyangkut. Biasanya yang ini nih, yang motong yang jagal dapat pala. Lumayan 2 kilo ngikut. Apalagi limosin, ini enggak? Ada 4 kilo tuh ngikut limosin. Yang di atas 600 kilo. Bukan pengalaman saya bilangin Bapak doang. Nah ini, yang kita sembelih ini Pak. Nih, jadi kalau ini udah keluar, nih, kalau ini udah darahnya udah muncrat, itu udah cukup, nggak usah sampai kemari. Satu, pisau kita rusak. Biasanya kalau yang beli tahu, sampai sini udah kelar. Kalau yang minjem sampai sini Pak. Yang pisau ini minjem sampai sini dihajar terus, karena dia nggak berasa beli. Karena saking semangatnya dia motong, belum kelar, kalau belum putus belum rapi, pisau kita dipakai, wassalam. Begitu kita lihat keriting pisau. Makanya pisau sembelih jangan dipinjemin ke orang lain. Bukannya kita pelit, iya. Bebenahnya yang mahal, kan tadi saya bilang Soekarno Hatta mesti keluar tuh. Ya next. Nah ini posisi leher harus keras. Ini mempermudah kita saat menyembelih Pak. Tadi yang berhenti kenapa lehernya? Ketekuk semua kan? Kenapa ketekuk semua? Karena yang pegang pala kurang Kalau udah lurusnya pala, tepuk dulu dikit. Dia nekuk enggak? Kalau dia nekuk berarti kurang kencang yang megang pala, tambahin orang. Jadi kita penyembelih mesti tahu saat menyembelih apa enggak. Jangan sampai kita buru-buru mau nyembelih tapi keselamatan kita nggak pikirin, jangan. Nih, leher pastikan udah keras, udah kuat, baru kita boleh sembelih. Habis pun disembelih, seret, tebukan, seret, pisau jangan diangkat dulu. Lihat dulu wajah ini udah terpotong belum. Kalau udah darah doang muncrat, boleh diangkat. Jadi pisau kita masih nempel tuh Pak. Jangan diangkat dulu, lihat dulu. Perlunya itu apa? Nanti kita lihat. Next. Nah ini setelah dia boleh. Nah ini kalau ini udah keluar berarti sudah sempurna tersembelih. Karena itu adanya di posisi paling belakang. Jadi jangan diterusin lagi ke tulang leher. Sayang pisau kita. Kalau potong 1 doang, kalau potong 5 kita puyeng bawa pisau mana satu. Iya. Masa kita mau minjem pisau orang, belum tentu benar. Ya next. Nah ini posisi sembelih, tarik atau dorong. Next. Nah ini contoh sembelih dorong. Kalau lehernya udah kencang enak Pak. Maka kita mesti pastiin lehernya sudah kencang. Ini jangan pernah ada di sini Pak ya. Nih sebelah sini sapi nih jangan pernah Pak. Next. Ya. Terus. Nah ini teknik tarik bilang kasih. Kita bisa bedain Pak. Yang tadi sekali tarik, mesti orang yang ahli sekali tarik. Nah. Nah, kalau pisunya enak itu lihatnya sedap gitu. Ya, harus. Dari sini berdua. Kalaupun perlu tenaga nggak terlalu banyak dibandingin yang tadi kita lihat. Nah ini boleh kayaknya video ya, video ya. Bukan ya, atau lagi ntar. Nah ini video boleh sekali. Ini yang mampet, coba boleh.
Ini setelah disembelih sudah terputus, terus qadarullah dia mampet. Bisa jadi darah kena angin atau darahnya pas dapat yang kental, mampet dia. Boleh dikoreksi, yang dipotong cuma saluran ini aja. Jadi bukan sembelihan dua kali. Tunggu kita benerin, ambil saluran yang mampetnya aja. Jadi tadi mampet, setelah dipotong bahkan lancar, itu matinya akan lebih cepat. Jadi itu bukan sembelihan 2 kali, kadang orang salah pengertian. Karena pada saat kita memotong pembuluh darah itu tidak menambah sayatan. Yang nggak boleh kita memotong 2 kali nih, nyembelih, istirahat dulu, minum, ngerokok, baru motong lagi, itu nggak boleh. Makanya mesti cepat. Nah ini setelah penyembelihan ada namanya toraksik atau tusuk jantung. Ini nggak boleh, karena apa? Matinya karena ditusuk, apa? Karena disembelih, bisa jadi haram nanti dagingnya. Nah ini yang saya bilang penyebab gagalnya sembelihan. 1, pisau tidak tajam. 2, remote pegang daun. Posisi sembelih salah, penyembelih belum teredukasi. Bapak bisa lihat, jangan katanya motong sapi Pak, motong kambing orang bisa gagal. Kita perhatiin Pak. Kata kambingnya gue gatel digarukin sama dia. Lagi pisau buat kue dongkal, buat potong kambing. Makanya nih Pak, perlunya edukasi apa? Ini nyembelih hewan begini, atau kambing yang bulunya tebal, itu motongnya kita singkap dulu kayak orang nyari kutu, tempelin di kulitnya baru kita sembelih. Kalau enggak susah, karena bulunya itu keras juga buat kita sembelih. Apalagi kambing-kambing etawas yang dulu yang gede-gede itu, yang bisa harga 10 juta, itu nyembelihnya PR sebenarnya. Kalau orang yang biasa motong gituan, wassalam Pak, pisau digodot-godot begitu. Karena apa? Posisinya kalau dia salah, dia motong di sini. Lu ngapain motong di sini? Nggak dapat. Kalau mau dari sini, di sini dipotong. Udah gitu mesti nggak tajam. Udah begini aja, sampai sore juga begini aja. Next, coba Pak, balikin bisa nggak? Coba, straight balik nggak? Ente bisa balikin nggak? Bentar. Bentar dulu ya. Nah makanya saya bilang habis disembelih kita perlu lihat dulu sembelihan kita udah bener apa belum. Terus jangan langsung dilepas. Kambing habis kita potong nih, jangan langsung dilepas. Lihat dulu sembelihan kita ini udah bener belum. Kalau udah bener udah lama semenit boleh ditinggal. Jangan habis disembelih dilepas. Nah iya coba. Pisaunya tajam, cuman dia belum nggak diperiksain. Kita lihat, dia nyembelihnya sebenarnya pisaunya tajam, cuman emang ditinggal sama dia bisa beli. Nah lo, ayo, Tadi dia bilang dia mau ke soto mencos katanya. Kalau begitu bagaimana? Makanya setelah sembelihan kita cek dulu. Pada saat Idul Adha, kurban, motong kambing misalkan ada 35 ekor, jangan langsung dipotong semua kambingnya kecuali ada yang kerjain. Potong 5 ada yang kerjain. Jangan semuanya Pak, soalnya apa? Nanti kaku pasti keset. Kesian yang ngeset. Karena apa? Kambing hewan itu setelah disembelih harus segera dikuliti, dikeluarin perutnya biar bakterinya tidak berkembang. Jadi kalau kita nyembelih ini 30 ekor, 5 rapi, 5 jangan 30 ekor kita potong semua ngandang sejam ada begitu bertumpuk, otak mumet nggak ada yang kerjain.
Begitu juga kambing atau sapi, mesti langsung dikerjain karena daging fresh itu 2 jam. Kalau kita nggak kerjain, perutnya ntar kembung karena apa? Karena bakteri. Begitu dibuka, udah nggak bisa makan itu, bau. Nih contoh hewan kambing, ini namanya jakun nih, 3 jari sebelah jakun. Coba setel. Ini yang menyembelih pada saat pelatihan, baru sekali menyembelih. Nah, yang bener nih kalau nyembelih jakunnya ikut ke kepala, bukan ke leher. Ini jakunnya itu posisinya pas. Karena kalau kita potong di jakun melejit, dia nggak bisa sembelih. Keras kayak tulang muda. Kalau di sebelah jakun insya Allah fresh, terbuka kayak begini, sembelihnya berarti benar. Lagi ada muda. Nah, terbuka dengan benar dan darahnya langsung muncrat. Nah, itu udah boleh kita angkat. Next. Nah, ini setelah penyembelihan kita identifikasi kematian, Pak. Jadi sebelum benar-benar mati nggak boleh ada proses potong kaki, mau keset, mau pala dipotong. Kadang-kadang saya bilang kalau jagal yang dapat pala, habis dipotong buru-buru digunain kepala. Takut ada yang dong-dong. Makanya buru-buru dia putusin pala. Padahal belum mati. Sebagai panitia berhak melarang. Jangan diapa-apain dulu sebelum mati. Begitu juga Bapak lihat jagal, panggil jagal, sini datengin. Seminggu sebelum hari H panggil, datang ke masjid. Bapak udah janji kan sama dia, panggil. Lihat pisunya, cek dulu tajam nggak. Kalau nggak tajam suruh asal lagi, mumpung ada waktu seminggu. Jangan pas hari H dia periksa pisu, nggak tajam Pak. Kapan sempat ngasahnya dia nggak sempat. Kalau masih ada seminggu dia masih sempat ngasah, makanya panggil. Kalau tukang jagal Bapak panggil atau dari luar panggil, biar nggak pada saat penyembelihan kita nggak ngelihatnya kayak tadi gitu, motongnya nggak benar. Next. Nah, ini mengidentifikasi kematian hewan. Caranya apa? Refleksi kornea mata, kedua organ pernapasan, ketiga sirkulasi aliran darah. Jadi setelah hewan disembelih kita gimana deteksinya? Matanya diginiin, tempelin, jangan dicolok, tempelin aja. Kalau dia masih bekerja begini berarti masih ada, otaknya masih bekerja dengan baik, berarti jangan dulu. Terus napasnya masih ada, masih stabil, jangan. Atau darahnya masih muncrat terus, jangan, biarin. Nunggu sampai lelehan, tinggal lelehan, terus darah napasnya udah nggak stabil, sama nggak ada refleksi kornea mata, baru boleh kita mulai seset. Tiga-tiganya harus ada, bukan salah satu. Jadi tiga-tiganya itu udah ada semua. Kornea matanya udah nggak ada refleksi, pernapasannya udah nggak ada, sama aliran darahnya sudah tidak muncrat lagi, tinggal lelehan aja. Itu boleh diproses selanjutnya. Next. Nah, ini apa sih yang disiapin panitia masjid? 1. Pisau potong daging. 2. Talenan. 3. Golok cincang. 4. Plastik alas. 5. Meja. Kenapa? Potong daging jangan di bawah. Kita bagiin Idul Adha apa sih? Daging apa tulang? Daging. Karena apa? Daging orang mundar-mandir, ada darah, ada air bekas perut, cucian bawa-bawa ke sana kemari, orang nggak pakai sendal mundar-mandir. Potong daging di atas, nggak kena kontaminasi yang dari ituan. Kalau mau di pelayuan dulu, setelah belah pahanya gantung dulu 10 menit. Kenapa? Biar itu pelayuan jadi dagingnya agak kering. 1, 2 darahnya akan turun. Jadi nanti Bapak buka daging itu lebih enak dibandingin daging yang basah. Bapak langsung belah nih, langsung dibuka gitu. Itu akan lebih sulit dibandingin yang mau digantung. Diemin dulu, kayak tukang kambing tuh PSK kan digantung tuh dagingnya kayak begitu. Itu namanya proses pelayuan. Jadi dagingnya nanti akan darahnya turun, dia akan kering, lebih enak dipotongnya, lebih mudah. Terus apa? Menghitung jumlah mustahik, menghitung perkiraan daging kurban dan memotong di atas meja. Jadi begini, kita bisa lihat mustahik ada berapa orang, sapi ada berapa, kalkulasi kira-kira berapa. Itu udah bisa kalkulasi minimal. Karena daging sapi itu daging top, kurang lebih 30% dari berat hidup. Total berapa? Kedua, daging sapi yang 1 sama sapi nomor 2 kalau bisa jangan dicampur. Walaupun sama jenis, kadang kandangnya beda, makanannya beda, kualitasnya beda. Kalau bisa sapi pertama udah kelar nih, bungkusin setengah kilo di kantong, masukin, pisahin.
Kalau mau bagiin langsung via RT silahkan. Jadi kita nggak lihat kerjaan numpuk. Bapak bayangin lihat 10 daging sapi dicampur segunung, belum diapa-apain. Mau tungguin entar, tungguin siang. Kalau bapak udah kerjain, udah rapi di situ tinggal bagiin. Yang numpuk paling sedikit, itu lebih enak kita kerjain. Dibandingin kita mesti nungguin numpuk semua. Toh kerjain nimbang-nimbang semua. Maksudnya jadi itu berurutan. Sama panitia siapin keamanan yang banyak kan dikit buat liatin. Karena kalau panitia kurban biasanya pas rapat nggak datang, pas Idul Adha datang bawa pisau, bawa apa kan kita itu nggak enak nolaknya, nggak nolak orang tetangga kita kenal. Iya, udah gitu pakai celana kayak model saya nih, kantongnya 6, setengah kilo. Saya kencing dulu ya. Balik lagi 3 kali balik 9 kilo buat sendiri, yang lain nggak kebagian. Makanya keamanan tingkatkan pendapat. Kita jalanin amanat dari mudohi, bener nggak? Tanggung jawab jumlah berapa kita jangan kok kurang ya, kok kurang. Nah itu kita mesti awasin, bukan apa-apaan. Jangan sampai kita ntar diomongin nggak enak sama warga. Kita udah kerja capek-capek, ya kan? Asuransi nggak ada, potong pakai cancoplas sendiri, wah susah deh, sedih deh. Maaf minum dulu ya. Niat. Dari pulang bawa. Boleh nggak? Ya next. Nah ini talenan buat yang kanan itu talenan buat tulang. Jadi usahakan jangan pakai balok. Balok tuh nggak rata. Bapak kalau bacok di sini naik, terbacok sini naik begini, nggak rapi-rapi, kayak orang main jonjotan. Kalau ini cepat, saya berani jamin. Bapak pakai balok, sama pakai ini kerjanya lebih cepat pakai gini. Kalau untuk daging, usahakan yang ini polikarbonat atau yang plastik. Kepala, perut, kaki lepas tuh 50%. Nah dari 50% itu 70%-nya adalah daging. Makanya kita kalkulasi kurang lebih deh 30% dari hidup 105 misalkan. Buat mudohi misalkan 3 kilo kita hitung 21 kilo. Sisanya berarti 80 kilo bisa kita bagi-bagi sama warga. Kayak gitu. Ini kadang kurang lebih. Kita kan juga nggak kejem-kejem amat, tulang bener-bener tulang. Bawa pulang sama mama, udah bawa comberan lo, bawa tulang doang lagi. Jangan pulang sekalian. Nyucinya aja pegel bajunya. Kadang baju mesti kita buang. Apalagi yang bagian belakang tuh urusannya repot. Next. Nah ini boleh dibungkus pakai besek. Kalau masih mulut dan kuku nggak boleh pakai besek karena darahnya bisa nular ke hewan yang lain. Tapi karena sekarang udah enggak, silahkan pakai besek boleh, pakai tupperware gini yang plastik boleh, pakai kantong plastik boleh. Cuman kalau dia mau ngasih jeroan hijau atau babat atau iso, plastikin pisahin. Jadi daging, plastik pisahin, jangan jadiin satu, takutnya bau. Begitu juga jeroan merah termasuk hati, paru, jantung tuh nggak boleh jadiin satu, pisahin plastik pendingin, jangan dicampurin. Jadi dia nggak nyampur ke daging. Next. Nah ini saya bilang, pentingnya pentingnya survei lokasi buat sembelihan. Jadi kita jangan hari nggak tahu datang mau nyembelih, potongnya di mana ntar. Nah. Seminggu sebelum itu maka saya bilang panitia panggil penyembelih temuin. Ini motongnya di sini, kira-kira gimana Pak? Oh dia nggak paham kondisi. Oh begini ya udah. Jangan sampai kayak ini kejadian. Ya boleh, start. Ini nggak lihat risiko, potong di pinggir kali. Nah. Ini jadi apaan? Sapi sama jagal lada hitam. Kita di darat aja nggak bisa tenangin dia, gimana di air? Itu dia motong di pinggir kali, dia nggak mikirin tuh kalau kecemplung gimana. Kalau saya itu saya ogah cari tempat sana dikit. Ngapain cari risiko? Kita kecebur dia sapi nggak bisa dipakai. Matinya karena kelelep apa karena disembelih? Satu. Kedua dagingnya udah kotor nggak bisa dipakai. Iya. Nah sekarang bapak yang korban, bagaimana rasa lihat begini? Beli ini kan 21 juta sapi, bukannya 100.000.
Mikir kita, waduh, dipotong begitu, boro-boro mau rasain sepertiga, udah aja gak dapet. Ini pentingnya kita belajar apa? Lihat kondisi resikonya gimana. Makanya panitia mau penyembelih itu harus sepakat, motong di mana, resikonya begini Pak. Kalau itu jelasin aja, fair-fairan, biar sama-sama enak. Jangan sampai pas hari H kita nggak ada omongan, nggak ada komunikasi, untuk motong, kejadian begini. Nah, penyembelihnya disalahin, panitia juga disalahin sama-sama dua-duanya. Karena apa? Nggak lihat kondisi. Next. Nah ini saya bilang, nggak ikat kaki, talinya terlalu panjang. Kita lihat akibatnya Pak. Saya sih bukan nakut-nakutin, menghindari Pak. Mendingan menghindari daripada kita begini kondangan nih. Urusannya nabrak orang, klinik, kesian. Nah, ini jadi sapi rodeo namanya. Itu kambing 6 lagi dikeset Pak, nggak bisa dipakai tuh Pak. Ntar lihat aja. Ini berapa orang yang megang Pak dari tadi? Sapi dari jauh ya yang berani. Nah, 6 ekor kambing habis dikeset, dagingnya nggak bisa kepake, kena pasir, kena apa kotor. Sapinya kabur. Siapa yang tanggung jawab? Nah, siapa yang tanggung jawab kalau begini? Makanya kalau pilih jagal jangan sembarangan yang ngaku-ngaku. Dia belajar dari YouTube. Saya bilang YouTube yang bagus diupload, yang jelek simpen dalam kantong. Plus kedua, yang di YouTube itu pelatihannya sapi kandang. Lain apa yang kita beli. Kita beli ada yang sapi kandang, ada yang sapi lepas, macam-macam. Kalau dapat sapi kandang kita alhamdulillah tadi saya bilang. Kalau dapat sapi yang liar, aku pusing kita. Mesti ada ajian nih. Ya ini saya bilang jangan pernah ada di depan kaki sapi walaupun udah terikat. Saya hindari. Kau lihat tenggolnya miring, lihat tenggolnya dislokasi. Ulangi lagi dah. Tuh tenggolnya miring. Nah dislokasi tuh geser. Nah makanya saya bilang jangan ada di depan kaki sapi. Bukan apa-apa dia begini bagaimana? Yeah. Nah, ini bahan pelajaran kita, jangan ada di depan kaki sapi, jangan. Saya bilangin jangan. Maju kena, depan kena. Nah ini saya bilang jangan. Dibilangin jangan jongkok, gak percaya dia. Jangan jongkok. Jangan jongkok, kan saya bilang jangan jongkok, gak percaya. Bukan apa-apaan, saya bilang tadi kalau kita datang dari belakang dihajar sama dia. Tuh. Tai Chi-nya main, Tai Chi. Nah, kita mau bilang apa ya kalau begitu? Tai Chi-nya. Benar kita jangan sampai begitu. Mau makan daging, mata udah remeng-remeng, kepala udah pusing, nggak kebagian boro-boro, gigi nyopot 2 lagi, ya Allah Akbar. Bagaimana? Jangan. Makanya saya bilang kita mesti hati-hati belajar. Jangan sampai untuk kejadian kayak gitu. Ini regenerasi juru sembelih halal dari sekarang. Makanya saya keliling belajar anak-anaknya, lihat anak-anak muda bang yang mau belajar tentang sembelihan. Kita bisa lihat. Jangan sampai ntar bapak mau nyembelih, nggak ada bapak nggak jadi nyembelih. Kita satu tim jagal aja. Kalau ada yang sembelih nih, kalau nggak ada dia, ada gantian nih. Ini kita lihat masih belajar lagi belajar nyembelih anak-anak.
Siapa bocahnya siapa? Ini anak saya kelas 5 SD mulai belajar. Kelas 5 SD udah belajar. Nih, jadi gini. Bapak anak segini bisa, masa bapak nggak bisa motong di belakang? Yang penting apaan? Pisaunya melehernya, iya kan? Kalau lehernya tajam, pisaunya tajam kayak tadi enak nggak? Ces gitu kan? Ngelihatnya itu kita juga sedap. Kalau kayak tadi motong kambing, bapak lihat yang tadi baju putih, pakai dia sibuk daun, mau ngapain? Kalau mau bikin lontong nggak apa-apa pakai daun. Orang motong kambing bawa daun. Kambing kasih daun, kasih makan, bukan kasih di leher. Nah, paling itu aja yang saya sampaikan. Nanti kita ada dari Bang Adam tentang tali temali, tentang mau apa? Perubahan sapi, tekniknya bisa nanti diperagakan. Mungkin setelah ini ada yang mau nanya, silakan. Kalau ada yang mau nanya, saya kasih waktu. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Sebutin nama sama asal dari DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saya nanya sama mentor. Kebanyakan kita memang memotong dengan tangan kanan. Ya. Bagaimana dengan orang yang memotong dengan tangan kiri? Oh, ya. Itu satu itu. Kedua, banyak kalau kita motong itu rata-rata ini yang namanya penonton bawel. Iya. Ustaz, harus menghadap kiblat gitu loh. Sedangkan disposisi untuk kiblat itu susah. Dengan kondisi kalau di Jakarta itu motong banyak di gang. Ya. Gitu. Itu dua pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ustaz karena itu memang banyak di masyarakat yang terjadi. Ya, oke. Nama saya dari Jakarta Barat. Oh iya, nomor sepatunya berapa? 42. Berarti sepatu bot ya aplikasi ya. Saya nanya dulu. Enggak. Ya, saya coba jawab. Kalau dia motong tangan kiri, ditambahin tangan kanan dikit nih. Jadi jangan tangan kiri aja, tambahin dikit. Butuh bantuan biar nanti jadinya dilihatnya enak gitu kan. Terus yang kedua tadi madhep kiblat. Kita kalau motong kambing bisa kita hadapin kiblat. Kita atur kan sunahnya lambung kiri madhep kiblat. Boleh kita atur. Kambing. Kalau sapi sejatuhnya kita hajar. Sekarang siapa yang mau tanggung? Dia udah jatuh bangun lagi. Siapa yang mau rubuhin lagi? Satu itu. Kedua itu sunnah. Kalau bisa kita jalanin bagus. Cuman kalau kondisi kayak sapi ngamuk deh. Bapak ini di sini lobang, sapi di situ ngamuk. Bapak mau bawa kemari, motong di sini atau motong di situ? Nah, mau motong di situ karena apa? Kondisinya nggak memungkinkan. Tanda kutip darurat. Nggak harus. Tapi sunahnya itu bagusnya madhep kiblat sama lambung kiri. Lambung kanan nggak madhep kiblat, hajar. Yang penting posisinya enak buat sembelih. Karena sapi itu bukan hewan yang kita bisa jinekin dengan gampang, gitu kan. Nggak semudah itu. Ya, ada buat cukup. Ada lagi mau nanya? Ada lagi? Silakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ibnu. Ya. Bang, saya kan permula nih. Ya. Kalau kita yang amatir motong jatuhin sapi, Ya. lebih baik yang mana gitu? Apa dipotongin ke tiang, kaki sama kaki kirinya? Apa sistem kayak ikat begitu? Oh, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mendingan kalau baru pemula mendingan sistem tradisional dalam arti apa? Nih ikat kaki kiri, palanya tundukin jadi satu tiang. Nih misalkan begini nih. Ini tiang. Ini kaki ikat kiri. Ini begini, nundukin setengah, kakinya ikat belakang. Nih kaki ikat belakang, kaki tarik sana, badan pada kemari. Insya Allah jatuh kalau begitu mah.
Karena kuncinya ini di pala sama di kaki depan. Kalau dia diikat, kalaupun terlepas, ini kaki nggak kemana-mana. Buat saya aman tuh, saya saranin, lo mau pakai teknik apa aja terserah. Pokoknya pala tundukin dulu pas bikin simpul, sama kaki depan diikat. Udah, mau pakai apa juga, yang penting gedubraknya jatuh itu mah. Insya Allah jatuh. Dia begini Pak, nih, ini begini nih. Bapak udah posisi begini diikat, nggak bisa meneng. Jorokin sini juga jatuh. Udah nggak ada kekuatan dia buat ngelawan. Kalau kayak tadi, kaki jauh, leher panjang. Dia begini-begini nggak bisa. Kedua, tali tambang ini udah berapa tahun gitu nggak tahu dipakai. Nah hujan kena panas, pasti jadi tepok. Belum tenaga dia begini kan, kayak gitu. Ada lagi? Oke. Ada Satu lagi? Ya, satu silakan. lagi. Habis ini? Tolong sebutin nama sama utusan dari masjid atau mushola mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlambang dari Masjid An-Nur Cempaka Putih Barat. Saya mau nanya mengenai kambing tuh supaya nggak bau tuh kan. Tadi dibilang dipotong kepala sama kaki depan. Itu kapan tuh waktunya yang baik buat untuk motong itu? Setelah kambing itu mati, kita gantung pada saat mulai penyesetan. Saya langsung potong kaki depan sama kaki atas. Biasanya sih itu saya potong. Karena apa? Satu, mempermudah para penyesetan. Kedua, menghindari bau tersebut. Tapi kalau pala kita bisa diterakhirin. Yang penting kaki depan dulu kita potong. Karena kadang ini, walaupun nggak terbukti secara medis, tapi yang berlaku di masyarakat itu menyembelih hewan pada saat nafasnya keluar. Yang ngajarin orang tua-tua kita itu begitu, nafasnya keluar kambing sate hajar. Tapi bukan kita tahan napas. Ada yang saya ajarin katanya tahan napas bareng sapi kan nafas keluar kita. Sapi nggak tahan napas kita biru muka. Jadi pas ada metode napas keluar kita potong, atau pada saat penyesetan kita potong kaki duluan. Menghindari itu. Dan saya juga biasanya kalau di Tanah Abang tuh kalau habis memastikan kambing mati disiram dulu. Biar apa? Kotorannya turun. Dia kan di kandang, kencingnya dia di situ juga, pupnya di situ juga, otomatis kan dia di situ, bau. Karena kan yang bikin bau kencing. Plus itu, tambahan lagi, pas buka perut orang tuh nggak tahu di ujung tuh karena kantong kemih. Jadi kalau dia sodok plus terbuka ke bau pesing, maka itu kambing bau. Kadang orang ngomong begitu nggak tahu. Pas buka perut di ujung itu kantong kemih. Kantong kencing. Jadi kalau untuk terbuka, kepotong, itu kena badan daging itu bau, jadi bau pesing. Mungkin orang nggak tahu itu. Nanti kita praktek tentang penyembelihan. Nih namanya kantong kencing nanti saya jelasin. Jadi nanti kita jelas, oh ini jangan dipecahin atau cara motongnya gimana gitu. Nanti saya jelasin. Pas praktek nanti kita jelasin. Ya saya rasa itu aja cukup. Nanti ada tambahan dari Bang Adam tentang tali temali. Biar nanti Bapak pada saat perubuhan akan lebih baik lagi. Belajar di sini dengan langsung. Jadi enak. Mau kurang apa nanya enak. Kalau di YouTube kita nonton doang. Komen juga belum tentu dibales. Ya paling itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih kepada guru kita.